Validitas setiap butir soal hanya satu variabel yang kita kerjakan, walaupun di sini ada 3 variabel. Variabel yang pertama adalah ini X1, keterlibatan kerja ini X1, saya tambahkan. Kemudian yang ini X2 ya, beban kerja X2. Kemudian yang ini kita ganti Y aja ya supaya nggak bingung. Ini kita ganti dengan Y. Kemudian ini saya ganti dengan Y1, Y2. Ini adalah pertanyaan angket nomor 1 untuk variabel motivasi kerja. Sudah selesai. Untuk menghitung validitas, kita butuh total dari setiap butir jawaban dari angket tersebut. Jadi untuk itu kita buatin totalnya di sini. Nah, ini kita freeze dulu aja, freeze supaya judulnya nggak lari kemana-mana. Lalu kita buat total, insert. Sudah selesai. Baru ini kita merge supaya jadi merge. Mana merge? Merge nggak ada. Merge and center. Di sini kita total semua jumlah. Totalnya. Baru kita ini kecilin deh ya supaya nggak terlalu besar. Ya. Total apa rumusnya? Sam. Baru kita jumlahin. Baru kita tarik ke bawah. Setelah itu kita hitung apa? Itu masih nggak? Itu apa? Koefisien korelasi antara setiap butir soal dengan apa? Itu dengan totalnya kan? Berarti pakai perintah apa? Korel kita blok datanya. Datanya belum banyak sih. Titik koma. Kemudian kita korelasikan dengan totalnya. Terus totalnya perlu dikunci nggak sih? Perlu kunci kan? Pakai apa? Nggak mau pakai rupiah. Rupiah dolar. Kita pilih ya. Sudah. Baru setelah kita kunci, kita tarik ke kanan. Sudah selesai semua. Baru itu apa? Itu pakai hitung kita ya? Iya. Oke. Ada yang langsung pakai tabel, kita pakai seperti itu. Hitung itu siapa? Nggak ingat saya. Kita cari aja deh. Bookmine, statistika pendidikan, materi lengkap, bab 9. R per akar gitu deh rasanya. Ini kan? Di statistika itu bukan berarti kalian harus ingat rumus loh ya. Kita maksudnya harus ingat rumusnya seperti itu. R dibagi SQRT, ikutin aja rumusnya. Buka kurung 1 kurangi R kuadrat dibagi dengan N-nya berapa? 98 berarti ya? Udah. Tinggal kita copy. Terus T tambah tuh. T in 0,05 titik koma 98 kan 100 kurang 2. Jadi semua sama 1,9. Kesimpulan, kalau di AT itu lebih dari T tabel, apa kesimpulannya? Valid. Ya, ada yang nggak valid kan? Valid semua. Valid semua kan? Boleh kita copy. Sudah selesai. Nomor 1. Nomor 2 apa? Reliability kita hitung varian. Ya. Ini kasih supaya rapi kali ya. Kita bawah. Ini apa ini tadi? Validitas ya. Nomor 1 nanti supaya rapi aja sih. Control B. Terus yang kedua
Reliabilitas. Kita ngitung varian. Bisa saya lupa ya. Statistika itu kalian nggak perlu, maksudnya nggak perlu rumus itu dihafal, tapi yang penting apa? Ada catatan. Baru di copy sampai total ya, di copy sampai total. Sudah selesai parnya? Oke. Setelah itu rumusnya apa? Alfa Kronbach. Alfa Kronbach. Rumusnya? Kalau nggak tahu, tanya internet. Apa rumusnya? Koefisien alfa Kronbach. Mana pasukannya? Ada yang bisa mengirim ke itu kan? Ada kemarin itu ada. Udah ada ininya, ada gambarnya, ada maksudnya kan? Saya tahu rumusnya. Maksudnya tahu rumusnya benar atau enggak? Rumus koefisien reliabilitas. Ada yang sabar. Ini dia. Ya. Mana dia? Alfa Kronbach. Ini dia. Ini dia. Ini jumlah varian butir, ini jumlah varian total. Ya, ini kan rumusnya. Kita screenshot. Mana dia screenshot? Kita copy, taruh di sini. Ya. Kalian mesti tahu kalau kerja di Excel itu kalian harus rapi supaya enak di biar saya tidak pusing orang semua. Betul sekali. Ini sama dengan K-nya itu berapa K-nya? K-nya ada 12 butir pertanyaan. K itu adalah 12 butir pertanyaan. Berarti 12 per 11 itu kan ya? 12 per 11 dikali 1 kurangi. Ini jumlah varian butirnya. Berarti jumlah varian butirnya yang ini kan? Ini varian butir dibagi dengan varian total yang mana? Betul sekali. 102. Ini berapa kali turunnya? 2 kali. 0,94. Kalau dia lebih dari 0,6, beliau udah beres. Nomor berapa ini? 2. Nomor? Semudah itu kan ternyata? Iya. Udah banyak yang ini, banyak yang benar. Banyak yang benar. Banyak yang benar. Oke. Nomor 3 apa? Buat scatter plot antara keterlibatan kerja dan motivasi kerja. Yang dibuat scatter plot itu totalnya, jangan ya butirnya. Berarti keterlibatannya sudah ada totalnya. Yang belum ada apa? Motivasi. Tinggal dibuatin total. Apa susahnya? Kamu minggir dulu. Jangan deket-deket. Saya nggak suka kamu deket-deket. Bikin rapi. Di sini total. Tinggal kita samakan. Terus habis itu apa? Di copy ke bawah. Karena saya suka kerapihan, ini saya merge lagi. Terus saya buatin bumpernya. Saya nggak suka kalau kerja itu nggak rapi. Oleh karena itu saya suka enggak. Udah rapi, sekarang siap membuat scatter plot. Mau taruh di mana? Di sini aja ya. Nomor 3. Scatter. Nomor 3. Saya lagi concern. Tunjuknya mana? Fancam. Fancam.
insert scatter plot mana yang mana nih? Yang ini. Terus select data. Mana select data? Mari ya. Add data X-nya kita ambil yang total keterlibatan kerja. Totalnya ya. Terus Y-nya apa? Total keputusan beban. Iya betul, pinter-pinter ternyata. Memang kalau duduk barengan tuh memang jadi pinter-pinter orang. Kalau sendirian biasanya memang agak berubah. Kenapa pas ngerjain simulasi kemarin itu seperti ini kali ya? Gini kok. Tapi gini kok batinnya. Apanya? Batinnya. Ini udah jadi Iya. apa namanya? Scatter plot antara X1 aja ya. X1 dengan antara X1 dan Y. Ini agak terlalu jauh nih 20 nya. Kita klik kanan. Format aksis jadi 20. Terlalu jauh jaraknya. Udah. Sekarang nomor 4. Uji kenormalan data keterlibatan kerja menggunakan KS. Ini butuh di sebelah mana? Nomor 7 ini panjang. Sebelah mana ya? Soal ini kita pindah ke bawah deh. Maunya di sebelah sini sih, supaya nggak terlalu jauh. Saya selalu ini taruh di bawah itu soalnya ya. Sini. Karena kalau di scatter plot itu sebaiknya dekat dengan datanya. Terus yang ini juga kita pindahin. Kenapa? Di situ juga nggak apa-apa sih. Kalau kalian mau, nggak masalah. Oke, sudah rapi sekarang uji kenormalan. Uji kenormalan itu kolom-kolomnya apa ya? Sebentar. Kalian pikir saya harus menghafal semua itu kah? Nah, ini dia. Tinggal saya copy dulu yang malas saya malas ketik tahu nggak sih? Nggak perlu diketik kan? Tinggal di copy kan? Taruh di mana? Di sini. Oke. Apa yang namanya? Kita sudah ada file sebelumnya. Di copy. XI. Berarti kita di sini nomor 4. Uji kenormalan data keterlibatan kerja X1. Oke. Nah sekarang yang diambil itu bukan data yang kecil-kecilnya, data si total. Cuma jangan lupa, jangan lihat gitu ya. Harus ingat, kalau kita copy ini adalah rumus. Ya, jadi kalau kita copy itu akan berubah ketika kita pindahin. Jadi harusnya paste value-nya, nilainya saja yang kita paste. Jadi di blok jangan lupa nanti pastenya value karena ini rumus kan. Kalau kita rumus kita pindahin, dia akan ngikutin rumusnya. Berarti ini klik kanan, apa yang dipilih ya? 1, 2, 3 ya, value. Terus setelah itu diapain? Di short kan? Jangan dibuka bloknya supaya nggak kerja 2 kali. Kita short, continue, short, kecil ke besar. Terus kita buang-buangin. Ini kerjaan yang Menolak. enggak juga sih. Hanya butuh ketelitian mata. Kalau kalian mau blok sekaligus, kontrolnya itu kalian pegang. Kalau kontrol ditekan terus, kita bisa ngedelete, bisa ngeblok beberapa. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewatan ya. Kalau kelewatan, kesalahan bukan pada mata Anda, mata saya maksudnya. 53-nya masih banyak. Mudah-mudahan nggak
24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 36, 37 masih ada. 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52 masih ada. 53 juga. Kenapa masih ada juga? Ya, seal cell up. Seal cell up. Nah, anggap sudah ya. Ya, kurang lebih lah ya. Baru kita hitung berapa frekuensinya pakai count if. Count if range nya. Kita perlu dulu datanya. Yang mana ini? Datanya harus 100 loh ya. Kalau sampai 100 ya benar-benar titik koma. Kira-kira apakah hasilnya 100? Mari kita coba. Dikunci dulu. Terlalu semangat. Kunci. Pakai dolar. Sekali kunci baru kita tarik ke bawah. Kira-kira apakah jumlahnya 100? Sama. Ini the moment of truth. 100 kan? Jangan direkam. Ini UGM. Terus habis itu apa ya? Kumulatif. Oke, kumulatif. Ini kalau udah itu 100 udah benar. Kalau nggak 100 berarti salah. Kumulatif. Jumlah saat ini ditambah dengan jumlah sebelumnya. Nanti terakhir hasil bawahnya haruslah 100. Nanti ini jumlah kumulatif dibagi dengan 100. Z-nya apa? Astaga, Z-nya kita harus hitung rata-ratanya. Oh my goodness. Juga ada set waktu. Harus hitung rata-ratanya dan simpangan baru. Oke. Saya butuh kolom yang baru. Saya butuh kolom yang baru, yaitu kolom. Kalau ngitung simpangan baku, apa yang kita lakukan? Harus XI dikurangi rata-rata, tutup kurung, lalu kita kuadratkan. Berarti saya perlu X1 kurangi rata-ratanya, lalu kita kuadratkan. Tapi kita hitung rata-ratanya dulu ya. Rata-ratanya kita hitung di sini di bawah. Jangan kuat. Rata-ratanya di mana kita menghitung? Ayo lagi di sini. Di sini aja deh. Tapi kayak cambuk gitu ya. Saya nggak suka cambuk. Maksudnya tuh kayak nggak temu unsur. Jadi kita insert row, biar rapi. Nah, jadi dirapikan. Di sini kita hitung jumlahnya. Insert row lagi. Sudah dibilang bahwa saya tuh nggak suka kalau tidak. Di sini kita hitung jumlah, baru kita hitung rata, dirapikan. Kalian mau buat kamu juga nggak masalah, tapi bikin saya sakit mata. Bukan pas buat sakit mata, karena pasti banyak. Benar ya. Kalau rata-rata hitung jumlah dulu, benar kan? Baru dibagi dengan 100. Oke, itu rata-ratanya. Sekarang perhatikan ini gimana? Sama dengan buka kurung, ikutin judulnya. Kita klik X1-nya kan? Kurangi rata-rata, lalu kita kuadrat. Jangan lupa rata-ratanya kita. X1-nya mana? Ini kurangi rata-ratanya di bawah. Kita tutup kurung, lalu kita kuadratkan. Keluar. Tapi jangan lupa rata-ratanya di. Setelah dikunci kita tarik ke bawah. Ini komanya terlalu banyak. Kita kecilkan. 2 angka 2 koma. Kalian mau pakai koma yang banyak pun nggak masalah. Baru kita hitung jumlah. Baru S kuadratnya. Baru S. Yang kita butuhkan adalah simpangan baku. Karena rumus Z
adalah X dikurangi rata-rata dibagi dengan simpangan. Kita jumlahkan, saudara-saudara. Baru S kuadrat apa? Jumlah tadi dibagi dengan N kurang 1. Berarti kita klik ini dibagi dengan, kalau ini akarnya aja kan. Sudah, sekarang kita sudah dapat rata-rata, sudah dapat simpangan. Sekarang kita siap untuk menghitung ZI. Ini sama dengan XI dikurangi kata. Kalian jangan terpesona begitu, kan kalian sudah belajar. Saya kalau kalian natap terpukau sama saya itu kayak saya jadi grogi. Dibagi dengan Rata-rata simpangan. simpangan baku. Simpangan bakunya mana? Perlu dikunci nggak sih? Perlu ya, rata-ratanya sama simpangan baku. Baru kita tarik ke bawah. Nanti soalnya akan saya reduksi deh. Untuk kalian mungkin terlalu banyak, untuk sampai yang berganda. Bergandanya mungkin saya akan garis supaya kalian hidup menjadi lebih nyaman. Oke, sekarang TI rumusnya apa? 0 and this. Pintar. Kita tarik ke bawah. Gampang. Tarik ke atas, bisa nggak tarik ke atas? Oh, ternyata bisa. Baru pertama kali saya coba. Biasanya tarik ke bawah, kali ini saya tarik ke atas. Oke. Ini berarti pakai perintah. Saya lagi demo ya, bukan lucu. Kenapa kalian ketawa? Ini menyangkut masa depan kalian, ujian bisa atau tidak. Jangan gerem kepala. Serius. Loh, kan sudah belajar. Kalau pernah sebelum UTS. Benar. ABS, SI mana SI dikurangi PI. Kita tarik ke bawah ya. Ternyata bisa loh tarik ke atas. Saya bisa tahu. Yang ini, yang pertama yang spesial ABS. Ini yang sebelumnya masih 0, sebelumnya 0 dikurangi PI saat ini. PI saat ini. Kalau yang ini kan berarti ABS, nilai mutlak itu ABS yang sebelumnya dikurangi PI saat ini. Ini saya cek dulu ya, ini benar nggak? Benar. Ini benar nggak? Betul. Baru kita tarik ke bawah. Sekarang kita hitung KS. Kenapa kalian mau ngajak saya makan di situ? Perintahnya maksimum dari 2 kolom. Kolom ini dan 0,16. KS tabelnya rumusnya ada deh. KS tabel rumusnya benar. Di bawah berapa itu ya? Ada yang angkat-angkatkan gitu. Ada ini sih. Ini bukan ini. Sebetulnya saya ingin ngasih tahu kalian bahwa saya nggak ada persiapan loh untuk kerjaan ini ya. Jadi jangan pikir saya belajar dulu di rumah. Saya nggak belajar di rumah. Saya udah punya prinsip hidup kayak gini. Yang belajar itu mahasiswa. Jadi ada dosen baru nih di prodi pendidikan. Ada dosen berapa ya? Ada 6 dosen baru. Saya itu merasa frustasi nggak mereka, dosen-dosen baru. Lagi ngapain kalian? Lagi belajar Pak. Buat apa belajar? Persiapan kuliah. Saya bilang. Yang belajar itu hanya mahasiswa. Dosen nggak perlu belajar. Apa dosen belajar? Yang belajar itu mahasiswa. Jangan ikutin pendapat saya yang salah. Terus di mana Pak? Ada muska situnya. Oh di sini, ayo. Tak. Saya akan tunjukkan ke kalian. Bukan. Ini kok mau jeda nih? Bukan.
bukan. Ini dia. Kalau ini ada 100 kan? Ya. Ngambil yang dua sisi 0,95. Berapa nilainya? Udah kalian catat aja di 0,134. Catat. Supaya kalian nggak nyanyi 0,134. Kan kalian akan mengulangi ini kan? 0,134. Berarti KS tabelnya adalah kalau lebih dari 100, rumusnya adalah 1,36 dibanding akar banyaknya data. Kalau di atas 100. Tapi kalau ada 100, 0, ini benar kan? 0,95 benar. 0,134. Mana tadi? Ini 0,134. KS itu lebih dari KS tabel itu berarti tidak normal. Kesimpulan tidak, data menyebar tidak normal. Supaya rapi kita buatin tabel ini. Seperti saya bilang, saya nggak suka kalau tidak. Oke, sudah nomor berapa? Nomor 4. 4. nomor 5 Korelasi. korelasi. Atau Pareto. Nomor 6 dan 7 saya akan drop supaya kalian hidup lebih bahagia. Silakan. Masya Allah. Atau ditambahin nomor 6 7. Kalau begitu mah mereka nggak perlu ditanya. Cepet. Cepat. Nggak perlu mikir lagi. Nggak perlu mikir. Tapi jadinya kalau salah satu dropnya banyak. Iya, apa? Supaya gini sebetulnya. Sebetulnya kalau kalian penelitian ini 6 dan 7 harus dihitung. Tapi kalau nomor 5 udah bisa, harusnya nomor 6 dan 7 itu bisa. Cuma membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi untuk sementara karena kita belajar nomor 6 dan 7 itu akan saya drop. Kalian kerjakan yang nomor 5. Rumus korelasi apa? Siapa yang lanjut? Sigma, itu ada sigma-sigmanya ya? Iya. Sigma men. Tenang, kita cari rumusnya. Kita rumusnya kan? Sigma Sebaiknya rumus-rumus itu kalian taruh di Excel-nya karena sebetulnya kita tak perlu ngapal perintah-perintah di Excel. Yang perlu kita ketahui ada rumusnya lalu kita terjemahkan dalam bahasa Excel. Berarti kita butuh sebaiknya kita buat dalam satu kolom sendiri deh supaya lebih rapi. Berarti kita buat X1-nya, kita buat Y nya. Kalau ini kan X1-nya di mana? Di sini nih. X1-nya di sini, Y-nya di ujung sana. Kan capek tuh. Lebih baik mereka kita pertemukan di kolom BB bawah badan. Di sini X. Di sini X1. Oh iya kan? Di sini X1, di sini ada yang merasa. Gimana caranya? Kita paste value X1-nya dan si Y. Oke. Y-nya duluan ya. Ini Y berdasarkan. Ini Y-nya kan? Nilai Y-nya. Berarti ini kita copy. Makanya hidup itu udah susah nah. Jadi jangan kalian tambah-tambah lagi. Happy aja kerjanya. Kemudian X1-nya ini kan kita main, kita kok dicampur susu nggak? Boleh. Kalau Mas Iban, kalau pergi ke Korea, Mas Iban pesan apa? Pesan apa? Kopinya? Hah? Saya pernah ke Korea, karena waktu itu panas banget kan ya. Saya minum, bayangkan saya duduk di situ 2 jam, ketemu sama orang PR 2 orang. Karena panas. Mungkin kalau panas lagi siang ini saya ke Korea, tapi saya nggak. Hari ini banyak kuliah ya. Terus ini habis itu ngapain? Ini butuh apa ini? Habis ini? Gak tahu. Nggak tahu. Jujur aja. Rumusnya tadi. Lihat rumusnya anak-anak. Ayo sekarang. Mana rumusnya? Bawah. Iya. Butuh X kuadrat, butuh XY, dan butuh Y. Kuadrat.
Ini rumusnya kita pindah ke sana ya. Jawabnya dengan tanpa merasa bersalah lagi. Gak tahu. Masa orang jujur. Ini X1 kuadrat baru Y kuadrat baru X kali ini dikuadratin, kita copy ke sebelah, ini X dikali, lalu kita tarik ke bawah ya. Amanda, kenapa kamu dari tadi serius sekali ngeliatin pekerjaan? Jangan terlalu serius. Angel, Terpanas loh. dia tuh serius banget melihat orang lain sendiri, dia tetap belajar, jangan terlalu serius. Terus kita apa? Jumlah. Sebenarnya pas sebenarnya itu punya cita-cita sebenarnya jadi stand up comedian. Kalau saya Bisa Bro. Iya banget ya. Tapi yang nonton pensiunan dosen. Oh bukan. Mahasiswa yang nonton mahasiswa saya. Kalau mereka nggak ketawa, nggak saya dilaluin semua. Harus ketawa. Enggak. Rob Jackson harus belajar dengan Paleska. Karena di bahasa Inggris sih bakal lawak Paleska. Oke. Bahkan nggak ngelawak aja ketawa. Paleska cuma disebut nama aja ketawa. Hitung jumlah ya. Jadi saya jadi grogi mau narik aja nggak bisa. Rumusnya kita deketin di bawah. Sekarang kita udah bisa hitung R itu. Sebetulnya kalau kita mau pakai Corel sebenarnya bisa, ya. Tapi kita akan pakai Corel untuk ngecek apakah benar nggak jawabannya ya. Ini cuma orang iseng aja lagi iseng meriksa jawabannya benar atau enggak. Tapi kalau kalian ngejawab ujian nggak boleh pakai Corel. Nilainya dikurangin. Soalnya satu. Ini berarti apa? Buka peluang berarti kan ya. Saya gede. Rumusnya taruh lagi. Sama dengan buka kurung. Berapa datanya? 100. Jumlah XY kurangi jumlah X jumlah Y tutup kurung bagi SI RT buka kurung 2 kali 100 bintang jumlah X1 kuadrat yang ini kurangi jumlah X1 dikuadratin bintang buka kurung 100 bintang jumlah Y kuadrat yang ini kurangi jumlah Y dikuadratin tutup kurung 2 kali. Kira-kira sama nggak? Kalau sama, ya kan tangan nggak lulus. Modal tepuk tangan bisa lulus ya? Tepuk tangan sama gitu. Habis itu kita apa? T, hitung. Ini tadi rumusnya kan? Mana tadi T hitung? Lupa saya rumusnya. Ini dia. Makanya Pak Subhan, saya tuh cocok jadi stand-up comedian. Tidak ada yang marah, Bro. Sama dengan Kalau di matematika itu sangat bahagia. Kalau proyek seperti ini.
Jadi Teman-teman saya itu, bukan jadi salah kan? Teman-teman saya itu kalau saya lagi ngomong kesel, nggak bisa ngejawab, pasti dia bilang gitu, sekarang luwes. Udah kesel sama saya. R kuadrat dibagi 9.800 kurang 2 ya. 10 tekan. Saya tambahnya sama katanya. Saya tambahnya udah ada tadi. Berapa? Bukan, ini kita tambah temin. Oh, dan 0,05 jadi 0,9. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya T itu lebih dari T tambah, berarti dia korelasinya signifikan. Selesai. Berapa lama saya kerja itu? 37 menit. Sering. Iya, tadi kan tadi 10.20, sekarang 10.58. tangan